Aku Dharma. Hari ini aku nekat datang menantang. Aku tidak menyangka aku tak terkalahkan di wilayah barat. Bahkan tak kuat lawan 3 jurus dewa perang. Aku menyerah. Ayo. Kak Arga menyerang, beneran tidak beri ampun. Kak Arga! Budi. Kak Arga, sekarang kamu semakin keterlaluan. Gimana pun dia, pemimpin perguruan langit. Kamu mukulnya sampai babak belur. Itu perbuatan Farid. Selama bertahun-tahun kamu berkelana, setiap hari ada yang datang mencariku untuk bertarung. Aku beneran sudah muak. Lalu aku serahkan semua urusanku pada Farid. Orang-orang itu semuanya dihajar Farid. Farid? Kita bukannya baru 4 tahun selamatkan dia dari perampokan. Dulu kita menerimanya hanya karena kita tergoda dengan masakannya. Tidak disangka ternyata dia jenius dalam bela diri. Dia sehebat itu. Pasti Farid datang. Kak Budi, kamu sudah balik. Aku sudah balik. Angkat pupuk saja tidak becus. Kekuatan Farid masih harus dilatih. Orang-orang yang dia kalahkan itu pasti lemah sekali. Farid, kamu harus berlatih dengan giat. Benar. Dibanding dengan Kak Arga dan Kak Budi, aku masih lemah. Kak Arga, aku sudah 4 tahun berlatih bela diri. Dulu aku bermimpi masuk perguruan puncak. Besok adalah ujian perguruan puncak. Meski aku belum sekuat itu, tapi aku ingin mencobanya. Apa? Perguruan puncak? Kamu mau ke tempat itu? Itu impian Farid. Biarkan dia pergi. Tapi ada satu syarat. Sebelum pergi masak yang enak untukku. Aku lapar banget. Baik, Ini hadiah dariku. aku akan masak dulu. Pergilah. Aduh. Sakit sekali. Kak Arga, Sakit sekali. kamu kenapa? Omong kosong. Ini terbuat dari besi meteor. Coba saja kamu tendang pakai kakimu. Besi meteor? Satunya saja 5.000 kilo. 2 ember 1 pikulan. Berarti 15.000 kilo. Tentu saja. Farid selalu angkut pupuk pakai ini. Sekarang Farid sudah sehebat apa? Dilihat dari dunia biasa, dia hampir tidak terkalahkan. Senangnya. Akhirnya bisa ikut ujian perguruan puncak. Kebetulan, tahun ini Raka juga ikut. Kalau kita berdua bisa lulus di perguruan puncak, itu akan menjadi pencapaian besar. Gak tahu dengan kekuatanku, apa bisa masuk 100 besar. Cuma dengan tenaga dalam sudah buat semua peserta ujian pingsan dan buat kami cedera parah. Kayaknya wakil ketua sekte kegelapan ini sudah punya kekuatan puncak dunia bela diri. Apakah hari ini aku akan mati di sini? Perguruan puncak mau rekrut murid untuk memperkuat diri. Mimpi saja. Nanti semua murid kalian, sekte kegelapan akan bunuh semua sampai tak ada lagi yang bisa direkrut. Kamu, aku akan melawanmu. Kakak! Kakak. Gimana jalan ke... Kenapa kamu muntah darah? Gawat, tempat ini beracun. Aku harus melaporkan. Aku datang begitu dapat kabar, tetap saja terlambat.
Hadi! Ada apa ini? Hah? Kami diserang wakil ketua sekte kegelapan. Tapi entah kenapa, iblis itu tiba-tiba mati. Cepat lihat. Satu serangan ini hancurkan semua organ dalamnya. Jadi dia tewas seketika. Iblis ini di dunia nggak ada lawannya, tapi malah mati dengan satu serangan. Sebenarnya siapa orang itu? Apakah ulah petani tadi? Petani? Dia pasti seorang ahli. Kalau perguruan puncak bisa mengundang dia, apapun syaratnya kita akan setujui. Kenapa masih diam saja? Cepat cari dia. Ahli sepertinya jangan sampai direbut perguruan lain. Pak Rizky, Bagas, Dimas, katanya dalam perjalanan dari wilayah selatan, kalian ketemu orang sekte kegelapan. Gimana? Gak apa-apa kan? untung saja ada seorang ahli lewat. Satu pukulannya langsung membunuh wakil ketua sekte kegelapan. Ini semua berkat ahli itu. Jadi kami bisa selamat. Siapa ahli sehebat itu? Kami juga nggak tahu soal itu. Permisi, maaf permisi. Aku mau mendaftar. Nggak nyangka mau daftar saja habiskan banyak waktu. Untungnya masih sempat daftar. Seriusan? Kamu ini sudah setua ini, masih mau ikut ujian perguruan puncak? Kakakku pernah mengajarkanku, tekad tidak melihat umur. Ayah! Kenapa kamu di sini? Raka, ayah tahu hari ini kamu ikut ujian. Jadi ayah sengaja temani kamu buat ikut ujian. Apa? Ayah juga mau ikut ujian? Ayah, selama ini ayah tiap hari memasak di belakang desa. Ayah nggak tahu sesulit apa ujian perguruan puncak. Ayah jangan bercanda lagi, kita pulang aja. Masuk perguruan puncak adalah impian dalam hidup ayah. Meski nanti ayah gagal, ayah tetap mau mencobanya. Bukannya kamu ini Raka si kampungan dari Balai Bela Diri? Pantas saja si tua bangka kampungan ini sangat familiar. Ternyata dia ayahmu. Raka, kamu tiap hari bermimpi untuk masuk perguruan puncak. Kenapa ayahmu juga sama kayak kamu? Ini adalah perguruan puncak, bukan tempat orang sembarangan bisa masuk. Satunya kampungan, satunya lagi si tua bangkai yang hampir mati. Ingin masuk perguruan puncak, jangan mimpi. Aku nggak ada masalah dengan kalian, anak muda. Kenapa bicaramu seperti itu? Cepat minta maaf padaku. Tua bangka, kamu mau aku minta maaf ke kamu? Kamu pantas. Baru datang sudah mengotori bajuku. Seharusnya kamu itu berlutut dan minta maaf padaku. Kamu... Ayah. Kenapa? Kamu mau berkelahi ya? Ayah, Rizky itu anak bungsu dari keluarga luhur. Keluarga mereka punya orang di perguruan puncak. Kita nggak bisa melawannya. Nanti jangan bicara seperti itu lagi ya. Sehebat itu, untung belum berkelahi sama dia. Ayo, bersiap buat ikut ujian. Ayah beneran mau ikut? Tolong! Nak, kamu nggak apa-apa? Ayah, kenapa ayah nggak kenapa-kenapa? Hah? Emangnya ada apa? Seruan tetua Dharma tadi penuh tenaga dalam. Kita nggak bisa menahannya. Kenapa dia nggak apa-apa? Pasti tua bangka ini sudah tua dan tuli. Makanya tak dengar jelas, ya kan Pak Rizky? Hari ini, ada seorang ahli misterius membunuh wakil ketua sekte kegelapan, sehingga para peserta ujian aman. Orang yang bisa beri petunjuk akan diterima di perguruan puncak. Semuanya. Apa ada petunjuk? Tetua, untung ahli ini menolong kami. Sayangnya, kami nggak lihat jelas wajahnya. Jadi nggak bisa memberi petunjuk. Ayah, ujian ini bukan main-main. Aku belum pernah lihat ayah berlatih. Kalau nanti terluka, rugi besar. Mending kita pulang saja. Meski aku belum kuat, tapi ini tetap mimpiku. Meskipun aku gagal,
Aku tetap mau mencobanya. Ujian masuk perguruan puncak dimulai. Tahap pertama, tes bakat. Peserta berdiri di atas altar 8 arah. Altar 8 arah akan menunjukkan bola cahaya. Makin besar bola cahaya, bakatnya makin hebat. Ketua Dharma, kalau ada orang yang hampir 50 tahun, apa dia masih boleh ikut tes? Dalam seni bela diri, 10 tahun membentuk tulang dasar. Usia 18 sampai 25 tahun adalah waktu penting berlatih. Setelah 30 tahun, energi mulai melemah. Bakat pun akan habis. Raka, ayahmu sudah hampir 50 tahun. Di umur segitu, sudah nggak ada bakat lagi. Ayah, Aku tetap ingin mencobanya. Nanti umur peserta ujian harus di bawah 30. Yang seperti ini nggak perlu diterima. Baik, Kamu, peserta terakhir, coba dites. Mulai. Bakat tingkat rendah. Tingkat rendah. Rendah. ayah, aku akan maju. Nak, semangat ya. Oh, Bakat tingkat menengah ke bawah. bagus. Raka, bakatmu lumayan bagus. Jauh lebih hebat dari aku. Beneran buat ayah bangga. Ini sudah lumayan bagus. Dasar orang kampungan. Belum pernah lihat dunia luar. Bakat tingkat menengah. Bakat tingkat menengah ke atas. Pak Rizky, silakan. Rizky, bakat tingkat tertinggi. Keturunan keluarga luhur memang hebat. Tes bakat kakakmu dulu. Memukau semua orang. Bakatmu juga begitu tinggi. Bagus. Pak Rizky, memang luar biasa. Bakat anak-anak ini semuanya tinggi banget. Bakatku paling cuma tingkat rendah. Semoga nanti tidak mempermalukan Raka. Yang terakhir itu, siapa itu? Ayo cepat ikut tes. Oh. Apa-apaan ini? Ternyata aku beneran gak berbakat. Tua bangka ini nggak punya bakat sama sekali. Aku sudah lihat banyak tes, tapi ini pertama kalinya lihat bakat seburuk ini. Farid, tidak ada bakat. Raka, bakatmu itu sudah cukup buruk. Nggak nyangka, bakat ayahmu lebih buruk darimu. Umur segini,
Mending pulang tanam kentang, biar nggak buat malu di sini. Turun sana. Berlatih di umurmu sekarang, itu terlalu tua. Cepat pulang ke desa. Itulah tempat yang cocok untukmu. Ayah, gimana kalau ayah pergi saja? Aku sudah datang. Meski hasilnya tidak bagus, aku tidak mau menyerah di tengah jalan. Ayah masih nggak puas. Apa tadi nggak cukup memalukan? Memalukan. Ayo. Ayo Pak Rizky. Ayo jalan. Sepertinya aku masih belum cukup berlatih dan membuat Raka malu. Harusnya latihan 2 tahun lagi sebelum datang. Tenangkan nafas, ucapkan mantra hati. Ini, Bukankah ini bola cahaya bakat yang muncul dari formasi tes bakat? apa ada jenis luar biasa sedang jalannya ujian masuk? Ini meliputi seluruh gerbang gunung. Bahkan macam apa ini? Jenius seperti ini harus masuk ke puncak emas. Kalian jangan berebut denganku. Hei, kenapa harus milih kalian? Bakat seperti ini harusnya masuk puncak rimba. Puncak emas. Puncak rimba. Puncak emas. Puncak rimba. emas. Puncak rimba. Kalian berdua terluka parah. Jangan kemana-mana. Tinggallah di sini dan pulihkan kesehatan. Kakak pemimpin beneran perhatian. Jenius seperti ini harusnya menjadi muridku. Tak mau. Tunggu dulu. Dalam putaran ini, uji tenaga dalam. Kalian gunakan tenaga dalam untuk memukul batu naga petir. Makin banyak petir turun, makin kuat tenaganya. Hei, ini mirip waktu Kak Arga menyuruhku pukul tiang itu. Hanya saja yang kupukul berwarna emas. Pakai kekuatan penuh cuma dapat 1 petir. Batu naga petir punya 10 tingkat. Batu naga petir punya tingkat terendah. Tingkat emas yang terkuat. Tes para murid ini pakai batu naga petir tingkat terendah. Sudah cukup bikin mereka kesulitan. Tes dimulai. Dua petir, tenaga dalam rendah. Ini 2 petir tetap saja rendah. Kalau gitu 1 petir. Memang perguruan puncak setiap murid ujian di sini semuanya sangat hebat. Rendah. 2 petir, rendah. Ternyata setiap orang bisa menarik petir lebih banyak dari aku. Berikutnya, aku. Raka, semangat. Empat petir. Anakku berhasil menarik 4 petir. Lihat kan, anakku berhasil menarik 4 petir. 4 petir, tenaga dalam rendah. Hah? Dia dapat 4 petir, kenapa masih rendah? Dasar tua bangka, kamu masih belum tahu ya? Kalau kurang dari 5 petir, masih dianggap rendah. Berikutnya, Aku. Iya. 5 petir. 5 petir, tenaga dalam sedang. Berikutnya, 6 petir, tenaga dalam sedang. Dasar tua bangka, kamu sama anakmu lihat baik-baik. Perbedaan antara aku dan kalian para kampungan miskin ini. Delapan petir. Sepertinya batu naga petir ini paling banyak hanya bisa menjatuhkan 10 petir. Masih muda, tapi tenaganya sehebat ini. Keturunan keluarga luhur sangat hebat. 8 petir, tenaga dalam tinggi. 8 petir. Tadi aku nggak maksimal. 8 petir. Ternyata dia sungguh kuat. Kamu nggak punya bakat, umurmu juga sudah tua. Tidak mungkin kumpulkan tenaga dalam. Kamu beneran ingin coba? Tua bangka,
Dengan tubuhmu sudah setua ini, jangan sampai sekali pukul petir tak turun dan malah tulangmu patah. Ayah, Apa aku beneran tidak cocok? Aku memang tidak berbakat dan memang sudah tua. Tapi masuk perguruan puncak adalah impian dalam hidupku. Aku tidak akan menyerah di tengah jalan. Aku mau coba. tak tahu diri. Aku kira tua bangka ini ada tenaga dalam yang mendalam. Ternyata cuma mendung saja. Tua bangka, apa kamu bahkan tak mampu memanggil satu petir pun? Ayah, aku tadi kan sudah suruh pergi. Lihat barusan, ayah malah... Maaf, Raka. Ayah kira ini cukup mudah. Apa ayah mempermalukanmu lagi, nak? Nggak nyangka. Sudah berlatih begitu lama. Ternyata masih ada banyak orang yang jauh lebih hebat. Ayah, jangan sedih. Berlatih bela diri memang gak gampang. Apalagi yang bisa masuk perguruan puncak memang gak banyak. Lanjut ke tahap 3. Ayah, kita pergi dulu. Jejakku di batu naga petir hancur. Apa? Ini Ada yang menghancurkan batu naga petir. batu naga petir adalah harta kita. Bahkan petir 9 langit sulit untuk merusaknya. Benar. Pasti ada yang tenaganya jauh melampaui batas batu naga petir. Makanya batu naga petirnya hancur. Sekarang saatnya ujian murid tahap kedua. Pasti ini ulah si jenius itu. Tenaga dalam sekuat itu. Murid ini pasti aku ambil. Hei, tunggu tunggu. kami! Tahap ketiga adalah ujian praktik, dilakukan dengan undian. Pengujinya adalah Sekar, murid putra sesepuh Agung. Asal bisa menahan 3 jurusnya, dianggap lulus. 3 jurus langsung lulus. Apakah semudah itu? Oh, Mudah katamu, tua bangka. Apa kamu nggak waras? Kakaknya Pak Rizky adalah murid paling berbakat dalam sejarah perguruan puncak. Di generasi muda wilayah tengah tak terkalahkan. Bisa menahan 3 jurus. Itu sangatlah mustahil. Ini terlalu kuat. Kak. Ayah, mending kita menyerah saja. Bahkan Rizky saja gak bisa kalahkan dia. Apalagi kita berdua. Rasanya dia nggak terlalu kuat. Auranya masih kalah sama orang yang datang menantang. Ayo undi. Jangan sampai aku dipanggil. Jangan panggil namaku. Jangan panggil namaku. Farid, Jangan rebut. Tunggu. Gawat. Aku baru ingat ujian ketiga. Duel sama Sekar. Murid terbaik sesepuh Agung. Sekar walau terlihat dingin, tapi dia tahu batasannya. Kamu tenang saja, dia nggak akan melukai si jenis itu. Aduh,
Aku bukan mengkhawatirkan si jenius, aku khawatir Sekar. Aku takut dia ditepuk sekali saja langsung mati di tempat. Astaga, habislah. Kita harus segera menolong Sekar. Ya, cepat. Untunglah, untunglah. Tetua Dharma, jangan bilang dia di usia segini mau ikut ujian. Konyol. Ganti yang lain. Tunggu. Aku mau coba. Tua Bangka, kamu ini beneran mau cari mati? Ayah gila ya. Ayo kita pulang. Ayah. Demi hari ini, aku telah berlatih puluhan tahun. Walaupun gagal, aku tetap ingin tahu seberapa jauh aku tertinggal. Ayah nggak dengar sehebat apa dia. Ayah bisa mati. Aku tahu. Tapi ini adalah tes terakhir. Kalau nggak dicoba, aku nggak akan rela. Raka, kalau ayahmu memang nggak tahu diri, kamu biarkan saja dia maju. Paman, jangan kira karena kamu sudah tua, aku bakal mengalah. Ini kesempatan terakhir. Sekarang masih sempat untuk pergi. Farid, kekuatanmu dan Sekar beda jauh banget. Jangan sampai langsung mati. Sebaiknya kamu menyerah saja. Menyerah saja. Kamu nggak mungkin bisa melawanku. Tapi aku sudah berlatih bertahun-tahun hanya untuk masuk perguruan puncak. Ini adalah tes terakhir. Walaupun mati, aku tetap mau mencoba. Kalau kamu memang ingin mati, aku akan mengabulkannya. Awas. Terima ini. Wah, cepat sekali. Ayah! Hah? Bisa menghindar? Kamu lihat sendiri kekuatan dan kecepatanku. Kalau aku nggak sengaja meleset, kamu udah mati. Oh, ternyata begitu. Pak Rizky, pasti kakak sengaja melepaskannya. Hanya mengujiku, pantas saja kecepatannya dan kekuatannya biasa saja. Kamu nggak perlu menahan diri. Ayo, cepat. Nggak tahu diri. Ini lebih cepat lagi. Aku bahkan gak bisa lihat. Masih lambat. Hah? Hah? Wah. Gerakan ini beneran gak terduga. Inilah kekuatan sejati seorang ahli perguruan puncak. Nyaris saja. Hampir bikin malu. Kamu hanya beruntung. Gerakan ini aku salah langkah. Serangan berikutnya, kamu nggak akan bisa hindari. Kamu yang mencarinya. Meski sudah 3 kali lebih cepat, tapi terlalu lambat. Nak, gak perlu memikirkan usiaku. Keluarkan seluruh kekuatanmu. Padahal aku sudah mengerahkan segalanya. Dia masih... Apa... Dia sedang menghina aku. Kakakku sampai pakai tombak api. Tua Bangka ini pasti mati. Kedengarannya ini mungkin serangan yang sangat hebat. Kenapa dia belum bergerak? Katanya, kalau kena serangan ini, bahkan dewa pun tidak bisa menolong. Tua Bangka ini pasti ketakutan. Ini kamu yang memaksaku. Terima ini. Jadi ini kekuatan penuh yang dia punya. Kalau begitu aku juga harus serius. Tombak api! Gawat. Sudah. Gelap. Siapa kamu? Kenapa melukai kakakku? Ternyata pukulan tadi dilakukan olehnya. Aku pikir itu dilakukan tua bangka itu. Apa yang kupikirkan? Mana mungkin tua bangka itu? Nak, gak apa-apa kan? Siapa kamu?
Kenapa tiba-tiba melukai orang? Pemimpin Sekte Kegelapan kalah. Ah, Ayah, jangan asal bicara. Pemimpin Sekte Kegelapan adalah salah satu ahli terkuat saat ini. Kekuatannya nggak kalah dari sesepuh agung. Benarkah? Tadi serangannya juga nggak terlihat kuat. Kalah. Kamu datang ke perguruan puncak. Melukai Sekar. Apa tujuanmu? Siapa yang membunuh wakil pemimpin kami? Hah? Kami nggak tahu siapa ahli bersembunyi itu. Kalah. Cepat pergi dari sini. Kalau sampai bertemu ahli yang bersembunyi itu, Sekte Kegelapanmu bisa dimusnahkan. Cuma orang lemah berani mengancamku. Cari mati. ketua! Sangat kuat. Satu serangan saja sudah melukai ketua. Kalah. Apa kamu ingin memulai perang dengan perguruan puncak? Perang saja. Apa kamu pikir aku takut padamu? Hari ini, kalau nggak serahkan pelaku yang membunuh wakil pemimpin kami, aku akan hancurkan perguruan puncak. Tunggu. Kematian wakil pemimpin Sekte Kegelapan nggak ada hubungannya dengan perguruan puncak. Dia terbunuh oleh seorang ahli misterius dengan satu serangan. Kekuatan wakil pemimpin hanya berada di bawahku. Ahli macam apa bisa membunuhnya dengan satu serangan? Hari ini, aku memberikan kalian kesempatan hidup tapi nggak dihargai. Kalau gitu, mati saja! Beraninya. Kalau gitu, mati saja! Beraninya. Kalah. Kamu menyerbu gerbang gunung dan melukai muridku. Apa kamu pikir perguruan puncak bisa kamu tindak sesuka hatimu? Itu sesepuh agung. Bagus sekali. Itu sesepuh agung. Akhirnya, ada orang yang bisa mengalahkan iblis itu. Inilah sesepuh aku terkuat di perguruan puncak. Kelak, aku juga ingin menjadi orang sehebat itu. Sony, sejak dulu nyawa dibayar nyawa. Hari ini kalau kamu serahkan pembunuh wakil pemimpinku, aku akan mengampunimu. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau mulai membantai. Perguruan puncak nggak akan membiarkan sekte kegelapan berlaku arogan di sini. Telabak belas asih. Sesepuh agung malah terdesak. Sesepuh agung gak akan kalah. Ternyata kala sudah mencapai transformasi iblis tingkat 9. Kali ini berbahaya. Sony, kalau enggak serahkan pembunuhnya, jangan salahkan aku kalau perguruan puncak kalian kubantai habis. Kalah, kurang ajar. Memangnya kenapa? Kamu yang pertama. Hati-hati, nak! Ayah, jangan! Berhenti. Sesepuh agung memang hebat. Iya. Cuma satu serangan sudah mengalahkan iblis ini. Benarkah aku yang melakukannya? Barusan pukulanku sekuat itu. Hidup sesepuh agung! Sesepuh agung tak terkalahkan! Tak terkalahkan! Hanya dengan energi pelindung saja sudah buat aku terluka parah. Pendekar hebat seperti ini, kenapa aku nggak pernah tahu? Kalah. Sudah tahu kehebatanku kan? Masih mau bertarung? Kalau bukan karena pendekar hebat ini, kamu nggak akan bisa sombong. Orang rendahan sombong. Sony, hari ini kamu beruntung. Sesepuh agung memang nomor 1 di wilayah tengah. Cuma satu serangan sudah mengusir pemimpin sekte kegelapan. Ayah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tua Bangka, kalau sesepuh agung nggak selamatkanmu, kamu sudah mati di tangan pemimpin sekte kegelapan.
cepat ucapkan terima kasih atas penyelamatan ini. Terima kasih Sesepuh Agung telah selamatkan ayahku. Terima kasih, Sesepuh Agung telah menyelamatkanku. Kamu menemani anakmu untuk ujian. Nggak masuk akal. Perguruan Puncak berkali-kali mengingatkan orang tua tidak boleh mengantar ujian. Bukan. Sesepuh Agung, dia juga datang untuk ikut ujian. Di usia segini, dia juga ikut ujian perguruan Puncak. Sesepuh Agung, ujian perguruan puncak juga nggak ada batasan umur. Jadi aku... Konyol! Dengan usiamu sekarang, sudah lewat masa terbaik untuk berlatih. Meskipun beruntung berhasil lolos, tetap sulit jadi pendekar. Itu hanya buang waktu. Sesepuh Agung, beneran bisa menebak dengan tepat. Tadi saat ujian, dia memang gak punya tenaga dalam dan bakat. Kami sudah terus menasihatinya, tapi dia tetap gak mau dengar. Memaksa bertahan. Sesepuh Agung, bukan cuma dia. Anaknya juga gak punya bakat dan tenaga dalam. Dengan bakat ayah dan anak itu, mereka ingin lolos ujian. Beneran gak tahu diri. Perguruan Puncak adalah aliran terbesar di wilayah tengah. Bukan sembarangan orang bisa ikut ujian. Kelak, usia di atas 30 tahun dilarang ikut. Baik, Sesepuh Agung. Sedangkan kamu, dengan kemampuanmu sekarang, gak mungkin bisa masuk perguruan Puncak. Pergi saja. Tapi, Sesepuh Agung, ini sudah sampai ujian ketiga. Raka, Sesepuh Agung itu sudah cukup baik nggak usir kamu dan juga ayahmu. Dengan usia ayahmu sekarang, seumur hidupnya nggak akan mungkin lolos ujian. Betul. Jangan makin kurang ajar. Gak tahu diri, buang waktu semua orang. Udah, cepat pergi. Cepat pergi. Pergi saja. Sudahlah. Raka, kamu benar. Ayah nggak seharusnya percaya diri ingin masuk perguruan puncak. Tapi kamu masih muda, berjuang yang keras. Usahakan segera lolos ujian. Ayah, aku nggak akan mengecewakanmu. Hah? Oh iya, murid kesayanganku Sekar, bukankah dia penguji hari ini? Apa dia belum sampai? Sesepuh Agung. Di sana. Ah, Kak, Sekar, muridku, siapa yang membuatmu terluka seperti ini? Pemimpin sekte kegelapan itu pasti kalah. Kalah? Nggak mungkin. Aku sangat mengenal ilmu sihirnya. Berbeda sama sekali dengan energi yang tadi membuat Sekar tersungkur. bukan kalah. Apakah itu? Ayo, Kak. Mana dia? Mana dia? Mana orangnya? Tuan Tommy, penguasa Surya, penguasa Hadi. Tuan Tommy tenang. Pemimpin sekte kegelapan kala itu sudah kusir mundur, terluka parah telah pergi. Betul. Keagungan Sesepuh Agung. Satu serangan langsung mengalahkan iblis itu. Iblis apa? Yang aku maksud adalah pendekar ahli yang ikut ujian tadi. Apa yang dia maksud itu aku? Siapa peringkat 1 ujian hari ini? Penguasa Hadi. Itu aku. Hah? Ini. Bukan kamu. Penguasa Hadi. Ujian kali ini, bakat dan tenaga dalam Rizky, semua nomor 1. Jauh melampaui peserta lain. Bukan. Semua bukan. Di mana dia? Tuan Tommy, sebenarnya apa yang terjadi? Sony, di tes kali ini muncul seorang pendekar yang ahli bola cahaya bakat bersinar seluruh langit dan bumi. Kekuatan tenaga dalamnya bahkan hancurkan batu naga petir dan memunculkan awan malapetaka. Apa? Nggak mungkin. Beneran nggak mungkin. Peserta ujian semuanya ada di sini. Semua sudah ada di sini.
Masih ada satu yang nggak ada. Siapa? Ayahku. Namanya Farid. Ayahku. Namanya Farid. Dia. Gak mungkin. Kalau bukan semua orang, berarti kemungkinan itu Farid. Di mana Farid? Pemimpin Tommy. Tua bangka itu sama sekali gak punya bakat dan tenaga dalam. Apalagi usianya sudah tua. Dia itu hanya lelaki desa. Gak mungkin jadi pendekar terunggul yang kamu cari. Benar, Pemimpin Tommy. Ujian kali ini, semuanya kuawasi sendiri. Dia hanya seorang pecundang. Bodoh! Apa yang kalian tahu? Kalau memang Farid adalah pecundang, maka kalian semua bahkan lebih rendah dari pecundang. Permata sehebat ini di depan kalian malah nggak dikenali. Mata kalian buta. Kalau perguruan puncak kehilangan jenius seperti ini, kamu langsung jadi murid rendahan saja. Cepat bilang, kemana Farid pergi? Pemimpin Tommy, aku lihat dia orang tidak berguna dan usianya tua, jadi kubiarkan dia pergi. Apa? Sony, kenapa? Kamu juga jadi pikun. Apa kamu tahu? Semua orang di sini kalau digabungkan, bakatnya masih jauh kalah dari Farid. Kalau benar seperti katamu, orang itu belum pergi jauh. Aku akan langsung pergi. Dengan hormat, akan kuminta dia kembali. Bahkan harus berlutut dan minta maaf. Akan kubuat dia tetap di perguruan puncak. Aku akan ikut. Aku juga ikut. Kamu masih berani pergi? Pergi berenung selama 3 tahun. Kalau Farid nggak mau kembali, kamu pergi dari perguruan puncak. Pergi! Pergi dari sini. Mereka ini sedang bicara tentang ayahku. Nggak mungkin. Tua bangka itu mana mungkin punya bakat yang hebat. Ayo kita lihat bersama. Ayo pergi bareng. Kalau pulang begini, pasti Kak Arga dan Kak Budi akan menertawakanku. Aku juga yang salah, memang gak punya bakat. Mungkin mereka benar. Aku memang gak cocok berlatih bela diri. Tunggu! Tunggu dulu. Sesepuh Agung? Itu dia? Aku memang gak cocok berlatih bela diri. Tunggu! Tunggu. Sesepuh Agung? Itu dia? Seharusnya memang dia. Tapi hanya dia... Aku lihat dulu. Siapa kau? Kamu apa? Hah? Pemimpin Tommy, itu dia. Sudah pasti dia. Pemimpin Tommy? Kamu pemimpin perguruan puncak? Iya. Maaf ya. Tadi aku nggak tahu. Ternyata kamu pemimpin Tommy. Nggak apa-apa. Aliran energi ini barusan apa itu kamu yang melukai Sekar? Memang aku yang melukainya. Tapi aku nggak sengaja. Aku nggak tahu dia selemah itu. Waktu ku sadar ada yang aneh, aku menahan serangan dan kuarahkan ke tanah. Ayah, yang melukai kakakku bukan pemimpin sekte kegelapan, tapi dia. Hah? Ayah, yang melukai kakakku bukan pemimpin sekte kegelapan, tapi dia. Hah? Nggak apa-apa. Sesepuh Sony nggak bermaksud menyalahkanmu. Namanya juga turnamen. Kadang ada yang terluka. Bagus sekali. Nggak menyalahkan. Aku hanya penasaran. Emang kenapa kalau dia berbakat? Usianya sudah segini. Nanti akan sulit punya jasa. Gimana caranya Ternyata Anda bagus sekali. Gak nyangka bisa ketemu Anda di sini. Senior, terima kasih sudah menyelamatkanku. Penguasa Hadi? Apa maksudmu? Pemimpin, dia yang aku ceritakan. Pendekar ahli yang menyelamatkan aku. Dan penguasa Surya. Jadi, kamu itu ahli yang sekali serang membunuh wakil pemimpin sekte kegelapan. Kalian pasti salah orang ya. Penyelamat nyawa. Pertapa ahli.
Senior, Anda lupa beberapa hari lalu di Ngarai Kecil, sekali serang memukul pria botak dengan luka di wajah. Itu yang aku maksud. Oh, aku cuma tanya arah padanya. Lalu aku tepuk sekali. Nggak disangka dia langsung jatuh. Cuma satu tepukan, wakil ketua sekte kegelapan langsung mati. Astaga, ayahku sehebat itu. Oh, aku cuma tanya arah padanya. Lalu aku tepuk sekali. Nggak disangka dia langsung jatuh. Cuma satu tepukan, wakil ketua sekte kegelapan langsung mati. Astaga, ayahku sehebat itu. Terima kasih atas bantuan, senior. Kita semua terima kasih atas bantuan senior. Nggak apa-apa. Senior telah selamatkan kita. Kita harus mengingatnya. Jika ada yang menyinggung senior, mohon senior memberikan hukuman. Aku cuma lihat kalian pingsan. Sekalian saja aku laporkan. Kalian nggak usah segan begitu. Sudahlah, nggak perlu sungkan. Senior, waktu itu Anda jelas dengan satu telapak menjatuhkan... Hei. Senior adalah pendekar ahli. Hal ini pasti ingin dirahasiakan. Tidak mau terlalu terlibat sama kita. Kita sebaiknya ikuti saja keinginannya. Hentikan! Apa yang mengalahkan kala itu bukan aku, tapi dia. Hentikan! Apa yang mengalahkan kala itu bukan aku, tapi dia. Tadi sepertinya juga ahli ini hanya dengan energi pelindung sudah melukai kala. Senior ini rendah hati. Hal ini tidak terlalu disebarkan. Tapi ahli semacam ini harus tetap di perguruan puncak. Benar. Adik Farid, aku lebih tua darimu beberapa tahun, jadi ku panggil adik. Kamu nggak keberatan kan? Enggak. Anda kan sesepuh agung. Aku tidak pantas. Jangan sungkan padaku. Oh iya, tadi kamu bilang ingin masuk perguruan puncak. Apakah kamu masih ada niat itu? Tadi kamu bilang ingin masuk perguruan puncak. Apakah kamu masih ada niat itu? Aku memang berniat. Tapi bakat dan tenaga dalamku masih belum lolos tes kan? Aku pulang berlatih lagi saja. Sudah lolos kok. Sudah lolos. Yang bilang kamu nggak lolos, akan kuhajar dia. Kak Farid, begini. Asal kamu bergabung ke perguruan puncak, aku akan putuskan serahkan posisi penguasa puncak padamu. Aku jadi wakil pemimpin puncak. Tidak tahu malu. Kamu... Aku juga bisa jadi wakil puncak. Kak Farid, pemimpin sekte perguruan puncak. Kalau kamu nggak keberatan, juga bisa diberikan padamu. Kamu? Para senior, jangan bercanda soal itu. Aku bisa masuk perguruan puncak. Sebagai murid saja, aku sudah sangat puas. Hehehe, lihat kalian. Sampai bikin Farid ketakutan. Adik Farid, jadi pemimpin sekte dan penguasa puncak itu banyak urusan. Lebih baik bareng aku, jadi sesepuh agung lebih santai. Adik, demi harga diri kakak, kamu jangan nolak ya. Ini benarkah? Terus, gimana dengan anakku? Anaknya Kak Farid akan jadi murid perguruan puncak. Mulai hari ini, kamu jadi putra perguruan puncak. Putra? Kak Farid? Putra ya. Putra? Penerus pemimpin sekte? Kenapa dia bisa seberuntung ini? Kenapa ayahku bukan senior? Senior. Ini salahku, nggak tahu diri. So tahu, tak sopan, semena-mena. Aku sering menghina senior dan saudara-saudara. Tolong hukum aku. Tolong hukum aku. Kenapa ayahku bukan senior? Senior. Ini salahku, nggak tahu diri. So tahu, tak sopan, semena-mena. Aku sering menghina senior dan saudara-saudara. Tolong hukum aku. Tolong hukum aku. Tenang nak, aku nggak akan hukum kamu. Tapi nanti kamu jangan ngeremehin orang desa. Kami nggak ngelakuin kejahatan. Semua dari kerja keras sendiri. Apa salahnya punya mimpi? Nanti kamu nggak boleh menindas orang lemah lagi.
Terima kasih senior. Rizky akan ingat nasihat dari senior. Adik, ayo aku ajak kamu jalan-jalan ke perguruan puncak. Kenalan juga dengan para tetua dan para penguasa puncak. Ayo jalan. Ayo jalan. Ayo jalan. Ayo jalan. Ayo. Tuan, dulu sering bikin masalah. Semoga nanti bisa dimaafkan. Hah? Tenang saja. Aduh. Kak, aku iri banget. Kamu punya ayah yang hebat. Kita ini saudara. 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 Aduh. Kak, aku iri banget. Kamu punya ayah yang hebat. Kita ini saudara. 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 Bagus, bagus. Dengan tambang perak ini, negara naga akan terbebas dari kekurangan perak. Kalian pasti akan semakin kuat. Raja, Hah? Kurang ajar. Negara bunga, serangga, dan burung hanya wilayah kecil. Mereka kira mereka negara naga. tambang perak yang baru ditemukan Raja memang di negara naga. Namun sepertiga juga masuk wilayah negara burung. Negara burung ini sejak dulu terkenal ambisius dan suka memberontak. Tambang perak menyangkut kekuatan negara. Sekarang 3 negara bersatu menekan kita. Bagaimana ini? Kita terima usul pertarungan untuk bagi tambang perak. Negeri naga hidup dari bela diri. Tak akan takut pada mereka. Tambang perak menyangkut kekuatan negara. Sekarang 3 negara bersatu menekan kita. Bagaimana ini? Kita terima usul pertarungan untuk bagi tambang perak. Negeri naga hidup dari bela diri. Tak akan takut pada mereka. Kalau ada dewa perang, para barbar ini nggak akan berani sesombong ini. Dulu mereka sangat takut pada dewa perang. Dewa perang hilang selama 60 tahun. Dunia ini luas sekali. Kita tidak sempat mencarinya. Sudah, lupakan saja hal ini. Sampaikan perintahku. Panggil perguruan Arnum, Pedang, Balai Naga. Semua perguruan kirim orang terkuat mereka datang untuk melawan. Biar para barbar ini takut kekuatan negara naga. Baik, Raja. Dia ternyata sekuat itu. Aku bahkan gak bisa menahan satu serangan. Senior. Kak. Senior Farid, kakakku ada. Ternyata kamu. Dia ternyata sekuat itu. Aku bahkan gak bisa menahan satu serangan. Senior. Kak. Senior Farid, kakakku ada. Ternyata kamu. Kak, kamu gak apa-apa? Syukurlah. Senior Farid datang khusus untuk lihat keadaanmu. Lihat keadaanku, terus hina aku lagi. Bukan begitu. Kak, semua sudah berlalu. Masalah ini belum selesai. Hari itu aku ceroboh dalam pertandingan. Aku gak terima. Kak, aduh, kakakku. Aku jujur padamu. Walau kamu gak terima, Senior Farid mengalahkanmu, itu hal yang wajar. Rizky, kamu lagi cari masalah. Kamu bilang aku gak bisa kalahkan dia. Memalukan nama keluarga luhur. Kak, Senior Farid itu... Cukup. Rizky, kamu kan orang keluarga luhur. Bukannya membela kakakmu sendiri, malah menjilat tua bangka ini. Aku gak punya adik memalukan kayak kamu. Kurang ajar. Guru, Sesepuh Agung, dengarkan. Kalau berani bicara begitu lagi, aku gak akan peduli kamu itu adikku. Ku bilang kamu yang kurang ajar. Kenapa aku terima murid seperti ini?
kamu cepat minta maaf pada Dik Farid. Aku minta maaf padanya. Dik Farid. Guru, apa guru sudah gila? Ku bilang kamu yang kurang ajar. Kenapa aku terima murid seperti ini? Kamu cepat minta maaf pada Dik Farid. Aku minta maaf padanya. Dik Farid. Guru, apa guru sudah gila? Aku ini muridmu. Juga kamu menyebutnya dia adik. Murid durhaka nggak boleh kurang ajar. Dik Farid sekarang sudah menjadi sesepuh agung perguruan puncak. Hormati dia seperti menghormatiku. Hah? Dia? Masih berani membantah? Dik Farid, muridku ini sangat membangkang. Mohon Dik Farid maklum. Nggak apa-apa, Kak Sony. Aku mana mungkin berdebat dengan gadis kecil. Kamu manggil aku gadis kecil? Dik Farid, aku datang kali ini untuk urusan penting. Silakan, Kak Sony, bicaralah. Dik Farid, aku baru dapat kabar. Ahli dari negara bunga, burung, dan serangga mengincar tambang perak negara kita. Raja memerintahkan ahli dari tiap wilayah berkumpul di Istana Naga, beradu dengan ahli dari negara mereka untuk memperebutkan hak kepemilikan. Dik Farid, aku baru dapat kabar. Ahli dari negara bunga, burung, dan serangga mengincar tambang perak negara kita. Raja memerintahkan ahli dari tiap wilayah berkumpul di Istana Naga, beradu dengan ahli dari negara mereka untuk memperebutkan hak kepemilikan. Masalah ini bukan hanya menyangkut kehormatan negara naga, tapi juga perkembangan negara naga. Para barbar ini berani kurang ajar sampai mengincar negeri naga. Andai kekuatanku lebih hebat, aku pasti akan ikut turnamen ini. Para barbar ini beneran tak tahu malu. Kalau Dewa Perang masih ada, negara-negara kecil ini tak berani bertindak semena-mena. Dewa Perang? Lupakan saja, Dewa Perang sudah hilang bertahun-tahun, hanya tinggal legenda. Sekarang yang paling mendesak, Raja memerintahkan tiap perguruan harus mengirim orang terkuat untuk bertanding. Dan aku ingin kamu mewakili perguruan puncak kita. Apakah kamu bersedia? Sekarang yang paling mendesak, Raja memerintahkan tiap perguruan harus mengirim orang terkuat untuk bertanding. Dan aku ingin kamu mewakili perguruan puncak kita. Apakah kamu bersedia? Tentu aku bersedia. Hanya saja, aku khawatir tentang kemampuanku. Aku percaya kamu pasti bisa. Benar, aku juga percaya Senior Farid pasti bisa menang dan mengalahkan para barbar itu. Bertarung demi negara adalah tugas yang mulia. Kalau kemampuanku kurang, aku akan berusaha sekuat tenaga. Oh, bagus, bagus. Aku sudah tahu Dik Farid pasti akan setuju. Pergi. Pergi bertarung bukan masalah. Tapi aku ingin bertanya satu hal. Di mana letak Istana Naga? Guru, lupakan saja. Dia pasti bukan lawan mereka. Dia akan mempermalukan perguruan kita. Diam. Kalau kamu bicara begitu lagi, anggap saja aku nggak punya murid kayak kamu lagi. Guru, lupakan saja. Dia pasti bukan lawan mereka. Dia akan mempermalukan perguruan kita. Diam. Kalau kamu bicara begitu lagi, anggap saja aku nggak punya murid kayak kamu lagi. Guru. Nggak apa-apa. Aku nggak peduli soal ini. Sekar, kamu sering bepergian, punya banyak pengalaman, dan pernah ke Istana Naga. Sekarang aku lagi terluka, nggak bisa menemani Dik Farid. Kamu gantikan aku untuk menemani dia pergi bersama. Sekalian bantu dia urus beberapa hal kecil. Aku? Menemaninya? Guru, aku nggak mau. Sudahlah, sudah. Biar aku cari tahu sendiri saja. Ini adalah tugas perguruan.
Harus jaga tetua Farid dengan baik. Baik, Guru. Adik Farid, aku akan bantu kamu bereskan barang-barang. Dan aku akan kasih kamu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Baik, terima kasih Sesepuh Sony. Ayo. Hanya karena mengalahkan aku, sudah merasa dirinya pendekar senior. Kalau diulang sekali lagi... Kak, kalau diulang sekali lagi, yang kalah tetap saja kamu. Kamu? Sudah merasa dirinya pendekar senior. Kalau diulang sekali lagi... Kak, kalau diulang sekali lagi, yang kalah tetap saja kamu. Kamu? Kak, bakat dan tenaga dalam senior Farid itu luar biasa. Bola bakatnya bahkan menerangi seluruh penjuru dunia. Dia bahkan meledakkan batu naga petir dan memunculkan awan petir. Apa katamu? Cahaya emas itu berasal dari bola bakatnya. Awan petir yang muncul tercipta saat dia menghantam pilar uji. Apakah mungkin tenaga dalam dan bakatnya? Kak, kamu belum tahu kan? Bakat senior Farid bukan hanya luar biasa, tapi kekuatan sebenarnya gak bisa diremehkan. Kemarin dia kalahkan wakil pemimpin Sekte Kegelapan dengan 1 pukulan. Selamatkan penguasa Hadi, penguasa Surya, dan juga para murid ujian. Jadi dia ya? Yang mengalahkan Kala hanya dengan 1 pukulan, bukan sesepuh agung. Tapi senior Farid melukainya dengan energi pelindung. Kekuatan guru lebih lemah dibanding Kala. Jadi jelas itu bukan perbuatan guru. Dia sehebat itu. Aku memang bukan lawannya. Iya, Kak. Kalau waktu itu, senior Farid gak sengaja menahan diri dan alihkan pukulannya, kamu mungkin saja sudah tewas atau terluka parah. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Kak, jangan pikirkan itu dulu. Bukankah kamu gak mau ikut sama senior Farid? Kalau gitu mending kesempatan ini kasih ke aku. Aku ikut senior Farid, sekalian belajar beberapa jurus kan? Adik, kamu masih muda. Kesempatan ini gak bisa kamu manfaatkan. Biar kakak yang pergi. Jangan bahas lagi. Aku mau pergi minta maaf kepada senior Farid. Kak, jangan pikirkan itu dulu. Bukankah kamu gak mau ikut sama senior Farid? Kalau gitu mending kesempatan ini kasih ke aku. Aku ikut senior Farid, sekalian belajar beberapa jurus kan? Adik, kamu masih muda. Kesempatan ini gak bisa kamu manfaatkan. Biar kakak yang pergi. Jangan bahas lagi. Aku mau pergi minta maaf ke senior Farid. Pamit dulu. Kak. Aku lebih muda, jadi kamu harus mengalah. Kak. Entah bagaimana kabar Farid sekarang. Harusnya dia sudah masuk perguruan puncak dan bikin semua orang tercengang. Kangen masakan Farid. Gimana kalau aku pergi melihatnya? Ayo berangkat. Kakak, gawat kak, ada masalah, kakak. Kakak. Budi, aku sudah bilang beberapa kali, usiamu sudah segini, kalau ada masalah jangan panik begitu. Tenang sedikit. Ada aku di sini, mana ada masalah penting. Aduh kak, lihat sendiri saja. Sialan, negara-negara kecil ini benar-benar keterlaluan. Mereka pikir aku udah mati. 60 tahun yang lalu, aku masih bisa bikin mereka tidak berdaya. Sekarang, aku juga bisa melakukannya. Budi, Iya. jaga perguruan kita. Aku mau habisi para barbar sialan ini. Kakak, kamu mau keluar. Kalau kamu keluar, kelompok barbar itu pasti ketakutan. Aku sebenarnya mau menikmati masa tua. Tapi ternyata bocah-bocah ini cari masalah sendiri. Maka aku akan antar mereka ke alam baka. Para ahli dari setiap perguruan meskipun mereka kuat, tapi tetap gak bisa dibandingkan Dewa Perang. Semoga mereka gak mengecewakanku dan negara naga. Raja, ahli bela diri negara naga sangat berlimpah. Meski nggak sehebat Dewa Perang, tapi menghadapi barbar seharusnya nggak sulit. Ya, semoga saja. Ketua perguruan Arnum Yuda datang sesuai perintah raja. Menghadap raja. Bagus. Sudah lama dengar Ketua Arnum Yuda menguasai langkah bebas, bukan hanya teknik gerak unggul, juga bela diri tak tertandingi di wilayah Jawara. Hari ini aku melihat langsung beneran luar biasa.
Aku terlalu dipuji oleh Raja. Hendra dari perguruan pedang datang sesuai perintah Raja. Hendra dari perguruan pedang menghadap Raja. Hendra, sungguh kehormatan besar. Bertemu dengan Raja masih membawa pedang. Sejak aku berlatih teknik pedang, aku telah bersumpah. Aku selalu mengabdi dan pantang menyerah. Kini bawa pedang hormat, mungkin kurang sopan. Mohon Raja menghukumku. Sudahlah, gak apa-apa. Pedang 9 awan, nama besar Hendra, sudah lama aku dengar. Setelah melihat langsung, memang luar biasa. Demi kehormatan negara, Hendra datang dari jauh. Beneran kehormatan bagi negara. Gimana aku bisa menghukummu? Terima kasih atas kebaikan Raja. Irfan dari Balai Naga menghadap Raja. Fikri dari Sekte Cahaya menghadap Raja. Cepatlah berdiri. Hari ini ada para ahli dari setiap wilayah membantu melawan. Aku yakin kita pasti bisa mengalahkan para barbar itu. Tenang aja Raja. Itu hanya negara kecil di daerah barbar. Ada aku, Yuda, dan para ahli dari tiap wilayah di sini. Pasti bisa membuat para barbar itu akan menyerah. Bagus, bagus sekali. Dengan bantuan kalian semua, tentu saja aku tenang. Bukannya ahli wilayah ada 6? Kenapa yang di sini hanya 4 orang? Ini urusan besar demi bangsa dan rakyat. Apa mereka nggak mau berkorban untuk negara? Atau mundur saat genting? Raja, yang belum tiba adalah tetua perguruan puncak, Sony, dan tetua perguruan dewa perang, Dharma. Raja, mereka adalah ahli dalam bela diri. Salah satunya Sony, pendeta alis putih, pendekar kelas atas. Dia telah membunuh banyak penjahat yang mencelakai negara. Aku percaya, dengan karakter sesepuh Sony, jika ada titah raja, dia pasti akan datang. Jadi itu sesepuh Sony. Aku pernah bertemu dengannya. Dia beneran pendekar senior demi bangsa dan rakyat. Aku yakin dia pasti akan datang. Mungkin dia sedang tertunda di jalan. Raja, si petani tua dan gadis kecil ini adalah... Senior Farid, bisa nggak kamu hentikan goyang? Dan juga, bisa nggak ganti baju? Aku bisa bayar. Ini kan ketemu Raja, pemimpin tertinggi negara naga. Aku baru pertama kali bertemu, tentu saja gugup. Kamu tahu akan bertemu raja, tetap gak ganti baju. Ini masih bagus, masih bisa dipakai 3 tahun lagi. Beli baru buang uang. Kalau kamu kasih, malah makin gak perlu. Lagi pula, kamu kan generasi muda, uangmu juga gak datang sendiri. Hematlah sedikit. Hari ini, di arena duel Istana Naga hanya ada para pendekar dan dari sekte. Mereka itu... Aku Farid, hormat pada Raja. Murid perguruan puncak. Sekar, hormat kepada raja. Kamu murid perguruan puncak. Kenapa sesepuh Agung Sony nggak terlihat? Apa karena nggak mau datang? Terus, dia itu siapa? Lapor kepada raja. Perguruan puncak diserang sekte kegelapan. Guru kami dan pemimpin sibuk menangani, jadi nggak bisa datang. Tetua Farid adalah tetua baru perguruan puncak. Guru kami meminta Tetua Farid mewakili perguruan puncak dalam duel ini. Apa? Gadis kecil? Aku nggak salah dengar kan? Membiarkan dia ikut duel ini. Apa perguruan puncak gak ada orang lagi? Ini urusan besar negara naga. Membiarkan dia bertarung dalam duel ini. Apa kalian ingin negara naga dikira lemah oleh para barbar itu? Bukan, Raja. Tetua Farid itu... Jangan bercanda. Kalau perguruan puncak gak ada orang, lebih baik jangan ikut. Ada kami, itu sudah cukup. Daripada dia mempermalukan kami. Lagi pula, menurutku alasan seperti ini, terkena luka dari Sony, hanya alasan saja. Mungkin takut dan gak berani datang. Guru kami bukan orang seperti itu. Tetua Farid adalah yang terkuat di perguruan puncak. Itulah kenapa guru kami meminta Tetua Farid datang untuk duel. Gadis kecil, kemampuanku biasa saja. Kapan jadi yang pertama di perguruan puncak? Nona Sekar. Tetua Farid yang kamu maksud, dia sendiri tak berani mengakui. Kenapa kamu malah memuji dirinya setinggi itu? Menurutku, perguruan puncak hanya mau cari seseorang untuk jadi kambing hitam. Iya, lihat ya itu. Nggak terlihat seperti pendekar hebat. Gadis kecil, aku pernah dengar banyak kebohongan. Tapi yang sebohong ini pertama kalinya aku dengar. Yang aku katakan semua benar. Tetua Farid, jangan terlalu merendah. Kamu adalah sesepuh agung perguruan, mewakili nama baik perguruan puncak. Jangan biarkan mereka meremehkan kita. Tapi kan kemampuanku biasa saja. Gadis kecil,
Berhenti bicara kebohongan itu. Gak masalah kalau perguruan kalian takut. Kenapa harus cari alasan? Menurutku perguruan puncak cuma sekedar terkenal. Kamu jangan menghina perguruanku. Ketua Yuda, ucapanmu terlalu berlebihan. Perguruan puncak dikenal luas di wilayah tengah. Aku Hendra bisa menjamin. Tidak seperti kata Ketua Yuda, hanya sekedar terkenal. Berlebihan? Berlebihan dari mana? Para pendekar dari berbagai wilayah hadir. Kalau kamu bilang dia bisa kalahkan Sony, aku mau tanya, siapa yang pernah dengar nama Farid? Aku mau tanya, siapa yang pernah dengar nama Farid? Aku pernah bertemu sesepuh Sony. Perguruan puncak seharusnya gak begini. Raja sangat bijak, kami semua kagum. Tapi Raja, sebagai perguruan nomor 1, masalah sebesar ini malah mengirim seseorang petani tua yang tidak dikenal. Kalau ini bukan penghinaan, lalu apa? Ini... Ketua Yuda benar. Di keadaan begini, kalau terluka, nggak hadir nggak apa-apa. Tapi malah kirim seorang gadis muda dan petani desa. Ini beneran sebuah penghinaan. Lagi pula ada kami di sini, gak takut dengan para barbar. Tapi turnamen kali ini menyangkut nama negara naga. Lebih baik biarkan mereka pulang saja. Raja, pemimpin Sekte Cahaya benar. Kami di sini sudah cukup. Kalau 2 orang itu ada di sini, para barbar itu akan mengira negara naga nggak punya orang dan akan menghina negara kita. Menurutku, lebih baik mereka pulang saja. Ini... Ketua Yuda benar sekali. Kami cukup di sini saja. Lagian mereka di sini gak ada gunanya. Ahli dari setiap wilayah, kupikir seorang sesepuh. Ternyata sekelompok orang sombong cuma menilai dari penampilan. Kalau nggak menghormati senior Farid, nggak perlu banyak bicara. Bisa langsung bertanding. Aku yakin kamu nggak bisa melawan satu pukulannya. Apa? Apa kata gadis kecil ini? Suruh dia melawan Ketua Yuda. Kamu nggak takut dibunuh Ketua Yuda? Apa? Kamu bilang aku tak bisa tahan pukulannya? Betul. Aku belajar bela diri sejak usia 5, sekarang sudah 40 tahun, dan belum pernah kalah. Sejak aku menguasai wilayah Jawara, tak pernah dapat penghinaan seperti ini. Penghinaan? Apa aku salah bicara? Nona Sekar, kamu diam saja. Ucapanku benar. Dengan kekuatan Ketua Yuda, dia bukan tandingan Tetua Farid. Apa perguruan ini masih sama dengan yang kukenal dulu? Aku tidak akan terima penghinaan ini. Kalau memang cari mati, aku akan kabulkan. Raja, orang ini begitu menghina aku. Mohon izinkan aku bertarung dengannya. Kita tentukan nasib dan pemenangnya. Bukan, aku nggak pernah bilang gitu. Bertarung saja. Nanti kalau kalah, jangan cari alasan. Gadis kecil ini terlalu sombong. Dia beneran mengira pria kampungan ini adalah dewa perang. Bisa aja pria desa ini sebenarnya adalah ahli pertapa. Raja! Sudahlah. Karena kalian ingin bertarung, lakukan saja. Bukan, aku beneran nggak. Tetua Farid, jangan meremehkan dirimu. Aku percaya, kamu pasti bisa kalahkan dia. Tapi aku berharap kalian bisa menahan diri. Cukup saling berlatih. Ini arena pertandingan Istana Naga. Hari ini kalian ke sini untuk hadapi para barbar. Janganlah merusak keharmonisan. Raja tenang saja. Aku tak akan membunuhnya. Ayo. Kalau aku kalah, jangan salahkan aku ya. Aku percaya senior. Nona Sekar, kamu terlalu gegabah. Yuda, memang hebat. Jangan sampai kehilangan nyawa hanya karena gengsi. Pendekar Hendra, bisa nggak kamu kalahkan wakil pemimpin Sekte Kegelapan dengan 1 jurus? Ataukah bisa melukai pemimpin Sekte Kegelapan hanya pakai pertahanan tubuh? Pemimpin dan wakil Sekte Kegelapan itu ahli tak tertandingi. Jangankan aku, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa melawan mereka. Nona Sekar, apa maksudmu? Tetua Farid bisa melakukannya. Nona Sekar, kamu pasti sedang bercanda, benar kan? Pendekar Hendra, kalau kamu nggak percaya, lihat saja nanti. Nona Sekar, kamu pasti sedang bercanda, benar kan? Pendekar Hendra,
Kalau kamu nggak percaya, lihat saja nanti. Sekarang kalau kamu minta maaf padaku dan pergi dari Istana Naga, aku bisa mengampunimu. Aku mau coba. Kalau begitu, kamu mati saja. Ada apa? Kamu gak apa-apa kan? Orang ini kenapa sangat familiar ya? Itu pemimpin perguruan langit, telapak pembelah langit Dharma. Apa? Kenapa pemimpin Dharma datang? Sepertinya aku datang terlalu awal. Semoga Raja nggak keberatan. Raja Negara Naga, semoga sehat terus. Kalian yang melukai pemimpin Dharma. Pecundang itu orang kalian. Katanya seorang pemimpin. Ternyata selama ini, sepertinya Negara Naga juga gak hebat, ha? Apa katamu? Semua jangan marah. Itu dia sendiri yang terlalu percaya diri. Kami gak bunuh dia. Itu karena hormati Raja. Kurang ajar. Hanya negara kecil berani sombong di Negara Naga. Tunggu! Dukun negara serangga. 60 tahun lalu, Dewa Perang menekan negara serangga. Sekali serang, membuat dukun negara serangga terluka parah. Apakah dukun negara serangga sebelumnya benar-benar masih hidup? Terima kasih atas perhatian Raja. Sejak aku mewarisi posisi dukun, ayahku sudah meninggal. Ini sungguh kebetulan sekali. Kalau ayahmu masih hidup, dia pasti nggak akan bersikap sombong di negara naga. Kalian bukan hanya nggak datang tepat waktu, tapi juga membuat keributan di negara naga. Ini sepertinya tidak pantas. Ini sepertinya tidak pantas. Raja, kami datang begitu awal, hanya ingin tahu beberapa hal lebih cepat. Soal membunuh. Jujur saja, jelas orang itu terlalu percaya diri. Bukannya cuma pecundang yang sudah tersingkir. Raja, jangan asal bicara. Raja Negara Naga, kami bukan datang untuk bertengkar. Kalian mau bertanding atau enggak? Kalau enggak, serahkan tambang peraknya. Lagian, kalian pasti kalah. Sombong! Hanya negara kecil berani berbicara dengan nada seperti itu. Apa orang-orang Negara Naga hanya pandai bicara saja? Raja, bertarung saja. Kalian pikir aku takut? Kalau begitu, pertandingan ini dimulai sekarang. Aneh. Orang Negara Naga. Aku duluan. Meski aku yang paling lemah, tapi cukup untuk melawan kalian, para pecundang. Ternyata kamu yang melukai pemimpin Dharma, biar aku yang menghadapinya. Aku saja. Bangsa barbar ini berani melawan Istana Naga. Hari ini, biarkan aku, Yuda dari perguruan Arnum, memberi kalian sebuah pelajaran. Bagus, bagus sekali. Ada ketua Yuda di sini. Bangsa barbar ini pasti kalah. Ada apa, Tetua Farid? Orang ini kelihatannya kenapa sama sekali nggak ada tenaga dalamnya. Orang ini sudah kuat, sampai Tetua Farid juga nggak bisa melihat kekuatannya. Bukan. Aku melihatnya cuma sebagai orang biasa. Ini nggak mungkin. Tambang perak sangat penting, berkaitan dengan kemajuan negara. Yang dikirim oleh negara bunga pasti ahli terbaik. Jika Tetua Farid juga nggak bisa melihat kekuatannya, ini akan menjadi masalah. Dia nggak bisa melihat, bukankah itu wajar? Dia bilang ketua Yuda lemah, bilang bangsa barbar ini sulit diprediksi. Kalau kamu nggak paham, jangan bicara. Biar gak mempermalukan negara naga. Bukan, aku nggak bermaksud begitu. Cukup! Kamu beneran anggap dirimu ahli terhebat?
cerminlah dirimu sendiri. Kamu hanya seorang petani. Nggak punya hak untuk berbicara. Orang Istana Naga ingin kasih aku pelajaran. Hei, kamu itu belum pantas. Senjata ini kelihatannya agak aneh. Ada masalah apa? Bukannya cuma sebilah tongkat api, dan kamu bisa nggak berhenti bilang hal-hal nggak pesimis begini? Raja Negara Naga bisa mulai sekarang. Pertarungan resmi dimulai. Orang negara burung ini jangan-jangan ketakutan oleh bela diri negara kita. Dia malah berdiri diam gak gerak. Senjata ini kelihatannya nggak beres. Menurutku yang ada masalah itu kamu. Hati-hati dengan senjata aneh itu. Senjata aneh. Apakah? Ketua Yuda, hati-hati! Kamu, Ketua Yuda! Ternyata Apa yang terjadi? Senjata rahasia aneh itu lagi. Andai saja aku bilang lebih awal. cuman ini? Hah? Kamu cuma pandai bicara. Bukannya mau kasih aku pelajaran. Ayo lanjutkan. Cukup! Aku mewakili Ketua Yuda menyerah. Cuy, pecundang. Ketua Yuda, kamu nggak apa-apa kan? Kekuatan negara naga nggak hebat juga. Tapi cukup tahan pukul, hah? Hati-hati dengan senjata itu. Itu sangat cepat. Bahkan aku nggak bisa menghindarinya. Bocah barbar ini kekuatannya biasa aja. Tapi senjata rahasia ini memang aneh. Kalau kita sudah bersiap, harusnya bisa mengalahkannya. Biar Tetua Farid maju saja. Tadi Tetua Farid sudah bilang, kekuatan orang ini biasa saja. Senjata di tangannya pasti ada masalah. Tapi semua orang gak percaya dia. Makanya, tadi dia kalah. Itu kamu, aku. Itu kamu, aku. Hei. Bawa Ketua Dharma dan Ketua Yuda untuk istirahat. Pertandingan berikutnya nggak boleh kalah. Kalau nggak, negara naga kita akan dihina oleh dunia. Biarkan Tetua Farid maju. Lagi pula, Penglihatan dan kemampuan itu dua hal yang berbeda. Apalagi, ini menyangkut kehormatan negara naga. Pertandingan berikutnya nggak boleh kalah. Untuk lebih aman, lebih baik salah satu dari kita yang maju. Biar aku saja. Pedangku gak takut dengan senjata rahasianya. Biar aku mengajar orang licik ini. Dengan kekuatan Hendra, asal tetap hati-hati. Nggak mungkin kamu kalah. Raja Naga, sudah diputuskan. Dasar para pecundang. Raja, kalau negara naga nggak sanggup, lebih baik menyerah. Jangan sampai mencelakai diri sendiri. Biar aku saja. Sungguh licik! menang. Pendekar Hendra memang hebat. Sekarang kalian barbar. Sudah tahu hebatnya negara naga kan? Kalau trikmu cuma segini, lebih baik menyerah saja. Hah? Aku menyerah.
Apa katamu? Langsung menyerah? Aku hanya orang biasa, karena kamu nggak takut senjata api. Aku menyerah, bukankah wajar? Lagi pula, aku ini orang biasa, bisa mengalahkan salah satu ahli terhebat di negara naga. Aku juga sudah untung. Nggak tahu malu. Tugasku sudah selesai. Senjata api ini memang bisa membunuh ahli bela diri. Raja, kali ini anggap saja kalian menang. Aku juga sudah tua, aku nggak akan ikut lagi. Selama ada di antara kalian bisa kalahkan Hasan, tambang perak ini akan menjadi milik negara naga. Cukup dengan mengalahkannya, kan? Kalau gitu cepatlah. Pedangku sudah nggak sabar lagi. Pergilah, Hasan. Pendekar Hendra, kekuatan orang ini luar biasa. Aku takut kamu bukan tandingannya. Kamu masih bilang begitu? Aku sudah sabar. Semua tidak bisa. Kamu bisa. Pendekar Hendra luar biasa dan aku bukan tandingannya. Apa kamu tandingannya? Kamu ini mending diam saja. Kalau pendekar Hendra saja bukan tandingan, hanya tetua Farid yang bisa. Dia bisa menang. Gimana dia menang? Perguruan puncak beneran gak tahu diri. Lebih baik kalian diam dan lihat pertunjukan. Jangan asal bicara di sini. Buang waktu semua orang. Kalau masih asal bicara, pergilah dari sini. Tenang saja. Aku nggak akan kalah. Kamu majulah. Orang negara bunga ini terlalu sombong. Di hadapan pendekar Hendra, berani gak keluarkan pedangnya, cari mati. Tetua, pendekar Hendra. Sangat berbeda, nggak bisa menang. Ini tidak mungkin. Orang negara naga. Lemah sekali. Enggak menarik. Kamu menyerah saja. Mau aku menyerah? Nggak akan pernah. Ini salahmu sendiri. Iya! Aku kalah. Siapa yang berikutnya? Pendekar Hendra kalah hanya dengan satu jurus. Ini nggak mungkin. Gimana bisa bertarung? Kalau pendekar Hendra nggak bisa melawannya, lalu kita... Kalian semua sudah takut kan? Hasan, gak mungkin kalah. Di usia segitu, dia nggak mungkin sekuat itu. 60 tahun yang lalu, sejak negara bunga, burung, dan serangga dikalahkan oleh Dewa Perang, mereka memilih 100 anak berbakat dari 3 negara. Mereka cuma melakukan satu hal, yaitu melatih ilmu warisan jiwa. Ilmu warisan jiwa itu memberikan 1/10 kekuatan diri kepada orang lain. Dan orang itu akan mati. Itu ilmu tak berguna. Ilmu tak berguna? Itu bukan ilmu tak berguna. Apa? Kalian? Apa? Kalian? Betul. 100 orang ini berlatih tenaga dalam selama 60 tahun. Kalau dikeluarkan 1/10 saja, sudah jauh melebihi orang biasa. Hasan adalah wadah untuk mewarisi tenaga dalam 100 orang ini, juga senjata kami untuk melawan Dewa Perang. Sayangnya, 60 tahun sudah berlalu. Dewa Perang itu mungkin sudah mati. Tenaga dalam 100 orang, itu mana bisa dilawan? Sudahlah, aku pura-pura mati saja. Orang negara bunga ini beneran monster. Kalian 3 negara memang pandai bersabar.
Tapi itu salahkan saja. Dewa perang negara naga kalian terlalu kuat. Di dunia ini, gak seharusnya ada orang sekuat itu. Sudahlah. Gak perlu basa-basi. Lanjutkan. Kalian semua ini, siapa lagi yang ingin cari mati? Aku! Siapa lagi yang ingin cari mati? Aku! Dia gila ya? Dia percaya sama kebohongannya. Dia beneran pikir dirinya seorang pendekar hebat. Pendekar Hendra, aku sudah pakai tenaga dalam untuk menghentikan lukamu. Nak, bantu pendekar Hendra istirahat. Dia ternyata memang kuat. Aku ini nggak pernah berbohong. Kemampuanku nggak sehebat mereka. Tapi dalam diriku, ada jiwa dan martabat rakyat negara naga. Hari ini, meskipun harus mati, aku tetap nggak akan menodai jiwa rakyat negara naga. Seriusan, raja yang terhormat. Apa negara kalian sudah menurun sampai ke tahap ini? Kirim orang untuk mati pun nggak cari yang lebih layak. Katanya memang benar. Dengan kekuatan seperti itu, buat apa dia maju? Kita sudah cukup malu. Dia maju, cuma akan memalukan negara kita. Tetua Farid setidaknya berani hadapi musuh. Nggak seperti kalian, sekumpulan penakut yang senang menjatuhkan. Gadis kecil, kenapa kamu bicara begitu pada tetua? Tetua? Kamu pantas. Kamu! Sudah begini, masih bertengkar. Tetua Farid nggak takut mati, bertarung demi negara. Dia pahlawan negara naga. Pahlawan nggak boleh dihina. Datang lagi orang yang mau cari mati. Kamu nggak takut mati? Kamu nggak takut mati? Menukar tenaga dalam dengan nyawa orang lain. Hanya negara kecil hina seperti kalian yang bisa melakukan perbuatan keji seperti ini. Kalian akan hancur karena keburukan sendiri. Dasar pecundang, kamu nggak pantas mengajariku. Memang aku nggak kuat, tapi aku tidak akan melakukan perbuatan biadab seperti kalian. Keberanianmu patut dihargai. Tapi itu adalah kekuatan dari 100 orang. Aku takut dia naik juga cuma cari mati. Lebih baik suruh dia turun saja. Belum tentu. Raja, aku lebih percaya pada tetua Farid. Cepat lihat. Kecepatan ini. Cepat sekali. Ternyata kamu selemah ini. Ternyata kamu selemah ini. Ada apa ini? Kenapa dia begitu kuat? Apakah yang kamu katakan itu benar? Terus kenapa dia selalu bilang kekuatannya biasa saja? Kamu pikir tetua Farid sama seperti kalian? Punya sedikit kekuatan, lalu malah bersikap sombong. Tetua Farid selalu rendah hati, nggak peduli pada reputasinya, dan tetap punya semangat yang positif. Kalau tadi aku bener naik untuk bertarung, gak peduli nyawaku. Apa sekarang aku sudah? Untungnya aku selamat. Kamu? Mana mungkin? Di negara naga nggak mungkin ada orang yang mengalahkan Hasan. Katanya ahli yang mewarisi tenaga dalam 100 orang. Cuma segitu, cuma segitu. Di hadapan negara naga nggak ada artinya. Kurang ajar. Kamu harus mati. Hancur! Aku kalah. Negara naga menang! Menang! Negara naga 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 menang! Negara
Menang! 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 Bagus, bagus. Tetua Farid, ini memang keberuntungan negara kita. Dukun Hendra, majulah. Kita harus menahan mereka. Pinjamkan kekuatan dewa padaku dengan arahan tenaga. Gunakan tongkat ini, 1000 orang menjadi satu. Memulai ritual roh abuka. Sangat kuat. Hasan, kamu hanya punya waktu 10 menit. Bunuh mereka semua. 10 menit, 10 detik saja cukup. Kalian sudah siap mati? Jangan lihat aku. Dia sekuat itu, aku juga nggak bisa lawan. Kalian sudah siap mati? Siapa yang ingin membunuh adikku? Suara ini kamu. Dewa Perang. Bagus sekali. Kita selamat. Kak Arga, kenapa kamu datang? Di mana Kak Budi? Budi sedang jaga perguruan di rumah. Adik, Tetua Farid, kamu itu adiknya Dewa Perang. Dewa Perang? Kak Arga, kamu Dewa Perang? Kenapa? Nggak terlihat ya? Tetua Farid, lantas kamu begitu hebat. Ternyata kamu saudara Dewa Perang. Tentu saja, orang lemah mana pantas menjadi saudaraku. Benar. Dewa Perang, syukurlah Anda datang. Tak kusangka di sisa hidupku bisa bertemu sosok legendaris negara naga. Dengan kehadiran Anda, para barbar itu pasti bisa langsung dimusnahkan dalam sekejap. Musnahkan dalam sekejap. Sekarang, tak ada yang bisa mengalahkan Hasan. Termasuk Dewa Perang. Aku yang bilang. Dewa Perang tak terkalahkan di dunia ini. Dengan kekuatannya sendiri, menaklukkan semua negara. Kamu bilang dia nggak sanggup. Konyol. Kak Arga, apa kamu beneran bisa? Sebenarnya nggak bisa. Aku ini manusia, bukan dewa. Si Hasan itu punya kekuatan ratusan orang. Aku mana bisa menang. Aku mana bisa menang. Nggak bisa. Dewa Perang, kamu bercanda kan? Dewa Perang, kamu juga bisa begini. Diam! Siapa yang menyuruhmu bicara? Aku bilang nggak bisa, karena aku sendiri memang nggak bisa. Tapi kalau aku dan saudaraku, kalau maju bersama, hasilnya bisa berbeda. Mengalahkannya itu mudah sekali. Kak Arga, apa maksudmu? Dengan kekuatanmu sekarang, mau kalahkan Hasan, itu nggak mungkin. Lagi pula tubuhnya ada ratusan energi dalam. Tapi nanti, setelah aku menyerahkan energiku ke kamu, mengalahkannya itu jadi gampang. Tapi kenapa harus aku? Aku dan Budi sudah lama dikenal dunia. Bagi kami, nama dan kekayaan sudah nggak penting. Tapi kamu baru saja dikenal dunia. Ini waktunya kamu merasakan rasanya sukses. Nggak mungkin. Bunuh mereka semua. Aku merasa Aku sangat kuat. Aku sangat kuat. Yeay. Hancurlah. Aku kalah. Aku kalah lagi. Kenapa? Aku nggak rela. Apa gunanya kuat? Pasukan 1.000.000 dari 3 negara sudah mengepung kota.
Dengan senjata ini, aku bisa membunuh pendekar bela diri. Seluruh orang, negara naga pasti akan hancur. Pendekar bela diri nggak ada apa-apanya. Sekarang teknologi terus berubah. Sekarang teknologi terus berubah. Ternyata begitu. Kalau sejuta pasukan memegang senjata api, prajurit negara naga pasti nggak akan sanggup melawan. Gawat! Kabar belum sampai ke kota perbatasan. Rakyat di kota. Senjata api ini menjadi ancaman buat kita para ahli, apalagi rakyat biasa. Sepuluh 10.000 orang di perbatasan siap hadapi kematian. Rakyat ini baru beberapa hari ini merasakan hidup nyaman. Raja, saya minta izin membantu di perbatasan. Dengan kecepatanku seharusnya masih sempat. Tetua Farid, manusia punya batas. Sejuta pasukan memegang senjata api. Sementara Anda... Kak Arga pernah mengajariku. Seorang kesatria sejati demi negara dan rakyat. Walaupun harus mengorbankan nyawanya, tetap harus menyelamatkan rakyat. Walaupun harus mengorbankan nyawanya, tetap harus menyelamatkan rakyat. Hanya sejuta pasukan. Farid, kakak akan menemanimu pergi bertarung. Terima kasih, Dewa Perang. Aku mengangkat Tetua Farid sebagai Dewa Perang. Kehormatan Dewa Perang setara dengan Raja. Ini titah Raja. Titah Raja sama dengan Raja. Agar Tetua Farid bisa bertindak. Terima kasih, Raja. Tetua Farid, meski kami nggak sekuat Anda, tapi kami juga bersedia berbakti untuk negara. Tapi mungkin kami akan sedikit terlambat. Aku juga ikut. Aku juga ikut. Tetua Farid, Anda harus waspada. Aku akan segera kembali ke Gunung Puncak, bawa seluruh murid selamatkan negara. Farid, ayo kita pergi. Kami mendoakan kalian kembali dari kemenangan.